Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Devi Febriani, saat ini bertugas melayani di Resort GKI Miri Raya. Sahabat BCD yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama merenungkan sabda firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa kita. Doa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami dapat kembali diberikan kesempatan untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami sehingga firman ini boleh hidup dan berbuah dalam kehidupan kami, serta mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Di sini saya akan membaca ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-31. Yaitu dengan perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, "Ikutlah. Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian, taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun. Sahabat BSJD yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dasar perenungan bagi kita saat ini yaitu bercerita tentang peristiwa kematian anak perempuan Sunem yang menjadi tuan rumah bagi Nabi Elisa pada saat itu. Pada ayat yang sebelumnya dalam nas ini dikatakan bahwa perempuan Sunem ini adalah orang yang baik hati dan menunjukkan kebaikan dan kelemahannya kepada Nabi Elisa. Melihat kebaikan dan ketulusan hati daripada perempuan ini, Nabi Elisa berkali-kali bertanya kepadanya akan apa yang akan ia lakukan dan perbuat untuk membalas kebaikannya itu. Lalu Nabi Elisa bertanya kepada salah seorang bujangnya yang bernama Gehazi mengenai apa yang akan ia perbuat bagi perempuan Sunem tersebut. Lalu Gehazi mengatakan bahwa perempuan itu tidak mempunyai anak dan suaminya pun sudah tua. Geraklah hati Nabi Elisa mendengar perkataan bujangnya itu, sehingga dengan kuasa yang daripada Tuhan, Nabi Elisa mengatakan kepada perempuan Sunem itu bahwa pada tahun yang akan datang, ia akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Dan benar, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepadanya, sampai pada tahun berikutnya, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan tetapi sesudah anak itu bertumbuh menjadi besar, ia mengalami sakit dan kemudian anak itu pun meninggal. Dalam
dalam keadaan duka cita yang sangat mendalam yang telah dialami oleh perempuan Sunem itu, ia kembali datang untuk mencari Nabi Elisa untuk meminta bantuan kepadanya dengan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya melewati hambanya Nabi Elisa tersebut. Pada ayat yang berikutnya, perjumpaan perempuan Sunem ini berhasil membawa Elisa untuk datang ke rumahnya, dan dengan kuasa Tuhan, mujizat dinyatakan sehingga anak laki-laki perempuan Sunem ini dapat hidup kembali. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pelajaran penting yang dapat kita pelajari melalui peristiwa dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu mau mengajak dan mengajarkan kita untuk melakukan beberapa hal. Yaitu yang pertama, kita diajak untuk percaya akan kuasa dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Dalam kehidupan kita seringkali kita gagal untuk melihat dan percaya akan kuasa dan rencana Tuhan. Apalagi ketika kita berada dalam keadaan yang sangat sulit, bahkan dalam keadaan ditinggalkan. Perasaan sedih dan hancurnya hidup seringkali menutup mata, bahkan hati kita untuk percaya dan melihat kebaikan Tuhan. Belajar dari peristiwa yang dialami perempuan Sunem ini, kita diajak untuk tidak hanya datang dan percaya pada Tuhan pada saat menerima berkat dan sukacita saja, melainkan dalam setiap keadaan baik suka dan duka, susah dan senang, kita tetap setia dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita diajak untuk bertekun di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam perenungan ini kita melihat bahwa Tuhan memiliki kuasa yang sungguh besar. Ia mampu menghidupkan kembali setiap pengharapan dan kehidupan manusia. Seperti mujizat yang dilakukan Nabi Elisa dengan pertolongan Tuhan, begitu juga kita yakin bahwa hidup kita juga dikuasai oleh kebaikan dan mujizat Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu memulihkan dan yang menyempurnakan kehidupan kita. Oleh sebab itu, sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perenungan yang telah kita pelajari pada saat ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memantapkan langkah hidup kita dengan mempercayakan diri dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya perkataan firman-Mu itu boleh berdiam di dalam hati kami dan membawa kami untuk senantiasa hidup percaya dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, saat ini dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.